Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan lagi materi kita pada mata kuliah data analis. Topik pertemuan kita pada minggu ini adalah berhubungan dengan lanjutan dari pemrograman Python minggu yang lewat atau pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat kita sudah mempelajari bagaimana seperti apa sih bahasa pemrograman Python, instalasinya, editornya dan toolsnya yang dinamakan dengan Jupyter Notebook. Begitu juga instalasi anak kuda dan program sederhana seperti juga kita sudah mempelajari variabel, tipe data, dan stream manipulation. Jadi hari ini kita lanjutkan materi kita pada bahas pemrograman Python untuk mata kuliah Big Data Analysis pertemuan kelima minggu ini, yaitu topik pada hari ini adalah nah, untuk membahas kita pada hari ini yaitu list, tuples, dan dictionaries. Jadi ada tiga subtopik pembahasan kita pada hari ini adalah list, tuples, dan dictionaries. Jadi ini kita pelajari satu-satu, diawali dengan definisi atau pengenalan, diteruskan dengan contoh atau kode programnya langsung ya. Jadi itu yang kita pelajari pada hari ini. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah kita mempelajari list. Nah, di dalam pemrograman Pinto ada list. Di list itu adalah suatu program pada Pinto yang dapat menyimpan banyak nilai yang sama tipe datanya atau dan yang berbeda tipe datanya seperti array. Jadi list, contoh list kalau misalnya bahasa Indonesia kan daftar atau urutan. Nah, begitu juga di dalam list ini seperti daftar struktur programnya. Kalau Anda lihat list dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti ini, ada sebuah list yang divariabelkan dengan mahasiswa, maka isi dari list tersebut dimulai dari NPM mahasiswa, namanya true, ini true artinya aktif, IP-nya, dan umurnya. Jadi ini dinamakan dengan list. Ya, dinamakan dengan list karena datanya itu menyimpan banyak nilai, baik yang sama tipe datanya ataupun yang berbeda. Oke, kenapa banyak data disimpannya? Ya mulai dari NPM nama, true 335 dan 22 ini kan data. Jadi datanya lebih daripada satu. Disebutkan dapat menyimpan data tipe data yang sama. Nah, seperti di sini, kalau kita lihat di sini, NPM sama nama ini adalah tipe datanya string. Tipe datanya string. Kalau ini true, tipe datanya boolean, di mana tipe data boolean itu adalah true or false. Jadi hanya salah satu. Kalau tidak false ya true, kalau benar ya salah. Atau satu atau nol. Seterusnya adalah list ketiga. Ketiga adalah indeks prestasi atau IP mahasiswa, tipe datanya float. Jadi tipe data ini float. Kenapa ini tipe data? Kan 3,5. Ini bukan bilangan bulat, yaitu tipe angka yang menggunakan koma. Artinya ada menggunakan koma. Ini bukan bilangan bulat, bilangan real atau bilangan desimal. Jadi untuk bilangan desimal atau bilangan yang menggunakan koma, tipe datanya float. Umur, ini menandakan umur 4. Umur mahasiswa tipe datanya, umur mahasiswa tipe data integer. Kenapa ini integer? Karena dua-dua ini adalah bulat. Artinya tipe data integer adalah tipe data untuk angka bulat. Jadi di dalam satu list ini ada beberapa tipe data yang digunakan. Makanya definisinya menyimpan banyak data atau nilai bisa dengan satu tipe data ataupun yang berbeda. Jadi itulah list. Contoh dalam pemrograman di Python dengan editor Jupyter Notebook, ya, seperti ini misalnya kita buat di dalam program ini mahasiswa, variabelnya inilah datanya. Jadi kalau misalnya list ini
diawali dengan kurung siku, ditutup dengan kurung siku. Setiap nilainya pakai kutip 2 atau kutip 1 besar. Dan setiap nilai dipisahkan oleh koma. Ya, yang perlu Anda lihat. Jadi inilah seperti ini penulisannya. AS variabelnya baru isinya 07144 Andi Saputra true 3,3522. Seterusnya kita buat lagi perintah selanjutnya adalah print MHS, di mana fungsi print ini sudah pelajari minggu yang lalu adalah untuk mencetak atau menampilkan ke layar, atau untuk mencetak sesuatu atau menampilkan sesuatu ke layar. Jadi hasilnya adalah ini 0714888 Andi Saputra true 3,22. Jadi inilah hasilnya dari berita print ini, di mana mahasiswa ini adalah isinya ini. Nah, jadi seperti itu. Seperti itulah secara umum listnya, contohnya juga sudah ya. Mengambil nilai list. Jadi di dalam list kita bisa mengambil nilainya seperti di sini tadi. Ini kan semua nilainya muncul ya, semua nilainya muncul. Karena tidak ada yang kita batasi, pokoknya semua muncul. Di sini kita lihat print MHS. Tetapi di dalam list bisa kita hanya menampilkan nilai tertentu, makanya disebut mengambil nilai. Menampilkan nilai tertentu, misalnya contoh di sini, dengan contoh yang sama, print MHS 1. Jadi hasilnya adalah Andi Saputra. Kenapa lah hasilnya Andi Saputra? MHS 1 ini adalah indeks. Indeks dari list. Indeks list. Indeks list selalu dimulai dari 0. Jadi perhitungannya itu mulai dari kiri ke kanan. Jadi Anda lihat di sini, kalau Anda lihat graf ini, indeks listnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Dimulai dari 0. Kalau mau kita tampilkan hanya namanya saja, berarti kita ambil perintahnya MHS, variabel ini baru indeksnya 1. Maka nanti hasil yang tampil adalah Andi Saputra. Ya. Jadi begitu juga di kasus ini, yang tampil Andi Saputra karena memang ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi indeks 1 ini namanya lah Andi Saputra. Makanya di sini Andi Saputra. Nah, itulah contoh yang kedua ya. Print MHS 1 adalah hasilnya Andi Saputra karena pada list Andi Saputra terletak pada list urutan atau indeks 1. Jadi terletak pada indeks 1. Selanjutnya print MHS 1 hasilnya udah. Contoh ketiga, bagaimana kalau misalnya kita tampilkan nilai nama sama IP-nya. Ini maka perintahnya adalah print MHS 1 indeks 1, print MHS 3 indeks 3. Seperti tadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi di dalam list perhitungannya selalu dimulai dari 0 ya, selalu dimulai dari 0. Oke, selanjutnya ada lagi contoh yang lain. Kalau kita lihat di sini, oke, penjelasannya prima mahasiswa 1, prima mahasiswa dia ada hasilnya Andi Saputra dan 3,35 karena terletak pada list urutan indeks 1 dan 3. Oke, ada juga nanti kita coba ini di bawah lagi hasilnya, kita coba ini. MHS 07144 Andi Saputra 3,35,222. Print MHS 1, 3. Jadi hasilnya I. Ya mungkin ada bertanya kenapa hasilnya I. Kenapa tidak sama dengan yang sebelumnya? Ini kan 1, 3 juga. Oke, itu yang berbeda. Kalau ini ya yang dibacanya udah langsung indeksnya langsung indeks sesuai dengan urutan nilai, misalnya 0, 1, 2, 3. Kalau seperti ini MHS dia membaca dulu indeksnya sesuai dengan urutan nilai, misalnya 0, 1. 3 ini membaca nilai indeks atau urutan di dalam
di dalam nilai indeks utama. Jadi indeks utama di sini kan 1. Baru ada subindeks atau suburutan. Nah, jadi suburutan berarti urutannya itu yang dibaca. Jadi kalau Anda lihat di sini 0 berarti 01, oke baca. Baru 3, artinya 1 udah ketemu, tampilkan urutan ketiga di dalam indeks 1. Jadi kalau Anda lihat di sini, A ini 0, E ini 1, D ini 2, I ini 3. Berarti hasilnya I, makanya hasilnya. Jadi seperti itu penjelasan. Jadi kalau seperti ini ketika Anda print MHS 1.3 berarti ini indeks utamanya atau urutan utamanya. Baru kalau sudah ketemu indeks utamanya, maka urutkan lagi isi dari indeks tersebut atau isi dari nilai indeks tersebut. Jadi isinya, isi dari indeksnya. Ya. Jadi makanya berbeda dengan yang ini. Jadi kalau Anda baca penjelasannya, print MHS 1.3 hasilnya I karena terletak pada list urutan indeks 1 dan hanya menampilkan karakter yang terletak pada nomor urutan atau indeks di dalam list urut indeks 1. Nah, jadi itulah penjelasan dari contoh 4. Oke, bagaimana mengganti nilai list? Apakah bisa diganti? Ya, di dalam list nilai bisa diganti. Ya, makanya di sifatnya itu adalah mutable, nanti kita pelajari mutable, jadi list itu misalnya mutable. Mutable artinya isinya dapat berubah. Jadi contohnya di sini di Python MHS ini MHS 3 berarti mahasiswa yang urutan ketiga berarti 0 1 2 3 berarti inilah yang menjadi fokusnya 375 berarti ganti IPK ini jadi 375. Oke, output print MHS maka hasilnya berubah, ada yang berubah di IP-nya yaitu jadi 375 karena yang dibaca adalah nilai yang terakhir yaitu perubahan yang telah di mana kode programnya MHS indeks 3 ganti 375. Inilah perintahnya untuk mengganti nilai dari list ya, mengganti nilai dari list. Penjelasan di sini adanya perubahan nilai list urutan atau indeks 3 dari yang sebelumnya 3.3 menjadi 3.75. Oke, itulah mengganti nilai. Sekarang kita menambah nilai ya. Di dalam list juga bisa menambah nilai baik di awal, di tengah ataupun di akhir list. Jadi untuk penambahan nilai ini ada beberapa perintah. Yang pertama fungsi insert ya. Insert di mana formatnya indeksnya dulu baru nih nilai, itulah susunannya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini contohnya saudara-saudari yang terkasih MHS inilah data sebelumnya kan. Oke. Tapi malah MHS titik insert di mana insert ini itu menambahkan pada posisi 0 dengan nilai 1. Oke, jadi posisi 0 berarti indeks 0 berarti pada awal. Jadi tambahkan pada awal nilai 1, itulah artinya masukkan. Makanya hasilnya adalah dari MHS 1, 0711 dan seterusnya, Andi Saputra, true 3.522. Nah sebelumnya kan sebelum ada perintah insert, angka 1 ini ya tidak ada di sini. Ya. Tetapi dengan proses 1, maka ini bisa masuk dengan perintah insert. Bagaimana kalau misalnya di tengah kita masukkan, misalnya kita masukkanlah di sini jenis kelamin lah ya. Oke, jadi sama juga perintahnya insert pada indeks 3 masukkan laki-laki. Jadi di sini 071 Andi Saputra true laki-laki 3,3522. Sedangkan sebelumnya tidak ada laki-laki, tapi di sini ada laki-laki. Kenapa? Karena sudah menggunakan perintah insert. Kenapa ini masuk di sini? Kenapa nggak di akhirnya aja? Lihat di sini 3 laki-laki berarti 0, 1, 2,
ketiga. Artinya dia diletakkan pada indeks ketiga. Pada indeks ketiga. Makanya dia masuk di indeks ketiga. Oke, itulah penjelasan untuk insert atau penambahan nilai pada Python ya. Seterusnya, bagaimana kalau yang lain-lain? Contoh yang lain, ini tadi kita sudah menggunakan ABLS, ini menambah di belakang ya atau di akhir. Jadi menambah di belakang bisa kita menggunakan atau kita menggunakan perintah append-nya append ya. Jadi informatika artinya di akhir tambahkan informatika ini. Jadi hasilnya adalah ini ada tambahan informatika karena menggunakan perintah append ya. Oke. Jadi itulah penjelasan yang pertama, ini udah sekalian sama kode programnya dan sudah jalannya. List multidimensi, jadi list bukan hanya satu dimensi, ada dua dimensi. Jadi yang kita pelajari di awal tadi itu adalah list satu dimensi. Sekarang kita masuk ke list multidimensi. Artinya banyak dimensinya, berarti paling tidak ada panjang kali lebar. Jadi untuk list dimensi ini digunakan pada data yang berbentuk matris atau tree atau tabel ya. Jadi untuk semua itu menggunakan list multidimensi. Jadi contohnya yang ini, misalnya variabel mahasiswa, yang nama mahasiswanya 3 orang, ada Andi, Sapi Ruding, dan Melda Sinaga. Jadi ini kan semua ada datanya masing-masing kan. Jadi di dalam kurung siku lagi. Jadi ini siku ini tutupnya di sini. Buka di sini sikunya, tutup di sini, baru koma, buka, tutup, koma, buka, tutup, titik, langsung. Jadi seperti inilah contoh dari list multidimensi. Jadi macam mana menampilkannya ini semuanya, ya kalau mau menampilkan semuanya gampang ya, tinggal print MHS. Udah keluar semua. Tapi bagaimana kalau kita hanya menampilkan data tertentu saja, kita hanya mengambil data tertentu, maka perintahnya seperti ini, MHS 21. Jadi di dalam fungsi dimensi, di list multidimensi ini dibacanya dulu baris, baru kolomnya, baris dulu baru kolom. Jadi kalau seperti ini miss train EHS 2 berarti baris kedua, berarti baris indeks kedua ya, bukan baris kedua, berarti mulai dari 0 ini 1 2 berarti baris kedua. Sudah ketemu di baris kedua. Selanjutnya MHS 2 1 berarti di kolom pertama, berarti ini kolom 0, ini kolom 1. Berarti di sinilah dia. Oke, jadi kalau kita lihat pertemuan antara ini 2 dengan 1, maka mereka ketemu di Melda Sinaga, maka hasilnya Melda Sinaga. Karena pertemuan antara baris 2 dan kolom 1. Jadi hasilnya Melda Sinaga. Jangan lupa bahwa untuk perhitungan list dimulai dari 0. Selanjutnya kita masuk ke tuples ya. Tuples atau tuples. Jadi tuples ini adalah hampir sama dengan list. Struktur program pada Python yang dapat menilai bantah nilai baik yang sama ataupun yang berbeda. Seperti array, hanya saja di tuples ini bersifat immutable, artinya nilai tuples tidak dapat berubah-ubah. Sedangkan list bersifat mutable, artinya nilai bisa berubah-ubah. Nilai tuples dibuat dengan tanda kurung atau tambah tanda kurung dengan penanda nilai string yang itu kutip 1. Jadi seperti ini contoh tuples ya. Jadi tadi kalau misalnya list kan kurung siku, kalau dia tidak ini kurung biasa, buka kurung dan tutup kurung ya. Dan nilainya ini sama dengan list, hanya saja kutipnya 1. Nah, kalau misalnya dia string, kalau tidak string ya seperti biasa. Atau juga bisa tidak pakai tanda kurung seperti ini, tidak ada tanda kurungnya. Bisa. Jadi asal ada pemisahnya, yaitu koma dan diawali kutip 1 dan ditutup dengan kutip 1.
juga ini, dan seterusnya. Jadi itulah aja bedanya, hampir sama. Bedanya tuples tidak bisa dirubah-rubah. Artinya tidak berlaku sifat yang dari tadi insert, append, append, itu tidak berlaku pada tuples, karena tuples sebenarnya tidak berubah, kalau di list baru berubah nilainya. Oke, contoh programnya sudah di sini Bapak Ibu, ya tinggal Anda ketik misalnya DSN 01 1183 Sapria DS sudah 3, print dosen ini hasilnya seperti ini, tidak ada yang luar biasa. Ya. Untuk menampilkan nilai tertentu maka menggunakan urutan indeks yang dimulai perhitungannya dari 0 sampai dengan list. Jadi bagaimana kalau misalnya kita tampilkan angka tertentu seperti di list, bisa juga di tuples. Di tuples sama juga ini print DSN. Misalnya DSN adalah variabelnya. DSN 1 berarti baca mulai dari indeks 1 berarti 01 berarti Sapriyadi. Baru print lagi DSN 3 berarti 0123 berarti print 3. Nah, jadi hasilnya adalah Sapriyadi 33. Karena dibacanya indeks 1 dan 3. Jadi 0, 1, 2. Itulah contoh dari tuples. Yang lain, untuk memotong nilai tuples menggunakan perintah var variabel, artinya indeks awal, indeks akhir. Jadi di tuples bisa juga kita memotong nilainya. Nah, dengan cara yaitu perintahnya print variabelnya apa dan indeks awalnya dan indeks akhir. Jadi contohnya seperti ini, kita mau menampilkan kalimat ini, DSN ini semuanya. Nah, kita tampilkan semuanya, coba tampilkan. Kalau mau kita tampilkan semua, maka perintahnya cukup DSN saja. Tapi kalau misalnya kita tampilkan hanya angka tertentu saja, maka kita perlu membuat batasannya. Jadi di sini print DSN 1, 3, artinya dia membaca 1 dan 3. Jadi mulai dari 1, akhiri dengan 3. Artinya nilai yang ditampilkan dari urutan indeks 1 yaitu sampai sebelum urutan indeks 3 yaitu S2. Jadi seperti ini ceritanya, misalnya kita punya angka A, B, C, D, E, F ya. Ini kan ada 5 ya, ada 5 atau 6 ya. Jadi 1, 2, 3 ini D ya. 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Jadi sudah ada mulai dari A sampai F. Jadi misalnya lah saya mau menampilkan 1 dan 3. Oke, berarti yang ditampilkan dalam ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti yang ditampilkan mulai dari 1. Berarti B. Ketiga, berarti dia sampai 3, artinya sampai sebelum ketiga. Ini berarti dia dimulai dari sini, dari 1. Tapi diakhiri sebelum 3. Artinya hasilnya B, C. Ya. Hasilnya B, C. Oke, selanjutnya untuk nilai ditampilkan mulai dari urutan indeks 1 yang sampai batas sebelum indeksnya urutan atau indeks 3 yaitu S2. Berapa fungsi yang digunakan pada tuples yaitu len untuk mengambil panjang tuplesnya, maksimum untuk mengambil nilai maksimum, min untuk mengambil nilai paling rendah ya seperti ini ya contohnya. Maksimumnya berapa lapang-lapang ada, lengthnya panjangnya 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi fungsi len untuk mengambil nilai panjang dari atau banyaknya nilai dari sebuah tuples. Baru yang min yaitu mulai dari yang paling rendah ya. Itulah cara mengambil nilai pada tuples ya, mulai dari nilai length, max, dan min. Oke, yang terakhir yaitu dictionary ya, dictionary penulisannya dictionary.
Nah, jadi ini bentuk lain dari list dan tuples. Jadi kalau kita lihat di sini, dictionary adalah suatu bahasa pemrograman pada Python yang menyimpan banyak data. Hanya saja urutan-urutannya terdiri atas key dan values. Setiap key dan value dipisahkan oleh titik dua, nilai dipisahkan oleh koma dan semua nilai yang ada di dalam kurung awal. Jadi tuples seperti ini ada formatnya, yaitu formatnya itu adalah key-nya dulu baru value-nya. Jadi key ini adalah kuncinya baru value. Jadi misalnya seperti ini banyak datanya, berarti ada key 1, value 2, key 2, value 2, key 3, value 3, dan key n dengan nilai value m ya. String-nya itu variabelnya apa dan key-nya apa ya. Jadi contohnya di sini MHS namanya itu Ahmad, Prodi Teknik Informatika semester 20. Nah, contohnya. String MHS, Prodi. Berarti Prodi ini apa? Prodi ini apa? Ini Prodi. Berarti Prodi ini berkaitan dengan Prodi di sini. Ini berkaitan dengan Prodi di sini. Jadi tampilkan mahasiswa yang Prodi aja, ya, yang isi dari Prodi, yaitu Teknik Informatika. Makanya Teknik Informatika. Selanjutnya, dictionary juga bersifat mutabel, artinya nilai dapat dirubah-rubah, ya seperti contoh ini. Misalnya sebelumnya Teknik Informatika dirubah jadi Manajemen Informatika, maka datanya menjadi Manajemen Informatika. Karena perintah MHS Prodi Informatika, MHS Prodi Manajemen Informatika, berarti yang urutan ketiga ganti dengan Manajemen Informatika. Jadi makanya hasilnya di sini adalah Manajemen Informatika karena sudah dirubah di MHS Prodi. Jadi Prodi ini adalah itu key dari MHS ya, key dari atau salah satu key dalam MHS. Oke, sekian perjelasan ketiga topik kita pada hari ini, yaitu list, tuples, dan dictionary. Saya berharap semua contoh yang telah saya buat di modul ini Anda ketik dengan baik. Kalau bisa Anda kembangkan lagi, Anda tambah-tambahkan lagi, biar ilmu Anda makin banyak. Sekian pertemuan kelima kita pada mata kuliah Big Data Analis. Saya berharap Anda tetap semangat dalam belajar. Jangan kendor, jangan kasih mundur. Tetap semangat, apalagi mata kuliah ini, kita ini masa kuliah sangat penting bagi masa depan Anda. Oleh karena itu, saya berharap Anda tetap mengembangkan mata kuliah ini. Coba praktikum di rumah sesuai dengan contohnya saya di sini. Kalau misalnya belum Anda install aplikasi Anaconda, Anda bisa menggunakan Google Colab atau Colab, jadi atau Google Collabority. Ya, Anda kan tidak perlu menginstal, bisa pakai HP. Jadi saya berharap program ini Anda bisa ketik dan kembangkan secara mandiri. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Horas Yahoo maju-maju, ahoy, jua-jua.